Hai guys, welcome back to File Misteri. Kalian mungkin sering nonton ya, ada film-film kayak tentang perburuan manusia nih. Jadi misalnya kayak manusia dilepas diburu di hutan di mana gitu kan. Mungkin sering ya, kalau misalnya kita ngelihat di film-film sering ada kejadian atau cerita seperti itu. Jadi pada tahun 1924 ada cerita pendek yang berjudul The Most Dangerous Game. Nah, cerita ini ditulis oleh Richard Connell yang dia ini menceritakan tentang seorang bangsawan Rusia kaya yang dia ini bosen berburu binatang sampai akhirnya dia memikat pemburu ke pulaunya dan memburunya sebagai olahraga. Sejak cerita ini diterbitkan, gagasan sesat gitu ya tentang manusia yang berburu manusia lain itu pun memikat banyak orang. Ternyata banyak yang suka dan banyak pengen yang coba. Dan konsep ini telah muncul berkali-kali dalam berbagai hal ya, di novel, di acara TV, di film. Tapi kan sebagian besar ini kan cuma fiksi, cuma bukan hal yang nyata kan. Tapi ada satu saat gitu ya, satu waktu emang kenyataan itu lebih aneh dibandingkan fiksi. Ada seseorang yang bernama Robert Hansen dan dia ini adalah seorang pemburu yang dia ini memiliki kesenangan dalam mendekorasi rumahnya gitu ya dengan berbagai macam piala dari buruannya. Meskipun di dalam hobinya berburu dia itu menyimpan rahasia kelam di mana dia ternyata nggak cuma berburu binatang aja. Jadi pada tahun 1970-an Robert Hansen ini diketahui memiliki kehidupan kedua sebagai pembunuh. Dia padahal tuh ya kalau misalnya dilihat secara luar gitu ya, dia tuh orang yang baik. Tapi ternyata dia memiliki hobi untuk menculik orang. Bukan cuma diculik, orang ini dilepaskan ke hutan yang sangat dingin gitu ya, yang ada di Alaska. Dan dia ini memburu mereka-mereka ini seperti binatang. Sepanjang tahun 70-an dan awal 80-an, si Hansen ini menargetkan pekerja seks dan juga para penari eksotis untuk melakukan sebuah permainan bertahan hidup yang luar biasa aneh dan gila banget, yang akhirnya membuatnya diberikan julukan sebagai pembunuh berantai Butcher Baker. Nggak seperti fiksi ya, nggak seperti karya fiksi The Most Dangerous Game. Si Robert Hansen ini bukanlah bangsawan ataupun aristokrat ataupun konglomerat ya, dalam jenis apapun dia itu bukan. Dia lahir sebagai Robert Christian Hansen pada tanggal 15 Februari tahun 1939 di Easterville, Iowa. Ayahnya ini cuma seorang imigran Denmark yang dia itu mempunyai sebuah toko roti. Dan masa kecil Hansen ini gak mudah. Dia ini dari kecil gitu ya, dia udah membantu keluarganya. Dia bekerja berjam-jam di toko roti keluarga dari usianya bisa dibilang muda banget ya. Meskipun secara alami dia ini kidal gitu pengguna tangan kiri, dia itu terpaksa menggunakan tangan kanannya dalam kehidupannya di toko roti itu. Ketika dia ini masih berusia remaja gitu ya, dia itu merupakan seseorang yang sangat pemalu dan dia ini memiliki jerawat yang banyak banget kayak breakout gitu, dan dia pun diejek karena dia memiliki kebiasaan bicara gagap. Anak laki-laki di sekolah itu suka mengolok-olok dia, suka ngeledek gitu ya, dan gadis-gadis yang dia sukai itu semua nolak dia. Dia pun sering juga digambarkan sebagai seorang yang penyendiri. Dia bisa dibilang merupakan seorang buangan sosial gitu ya. Dia tuh jadinya lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri dan menekuni apapun yang dia anggap menarik. Dan seiring waktu ya, dia menjadi cukup ahli dalam hal berburu binatang dan sangat terampil dalam kemampuan menjebak dan menembaki hewan-hewan. Kemudian pada tahun 1957 ya, pada saat itu dia berusia 18 tahun, Robert Hansen ini diketahui bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat meskipun dia pada saat itu dalam barisan tentara cadangan. Dia pada saat itu masih memiliki hasrat untuk meninggalkan masa mudanya yang bermasalah dan mencoba nih ya meraih semacam kayak pencapaian untuk dirinya sendiri. Emang untuk sementara dia cukup bangga nih mengabdi sebagai tentara. Setelah menjalani hal tersebut selama 1 tahun di kesatuan, dia pun pada akhirnya ditunjuk sebagai asisten instruktur latihan di Pocahontas, Iowa, dan bahkan dia sempat menikahi seorang wanita muda yang dia temui di sana. Tapi terlepas dari kehidupannya yang relatif normal, ada sesuatu yang ada di dalam diri Hansen yang nggak bisa dideskripsikan gitu ya, cukup aneh dia ini. Ada gejolak kemarahan yang entah gimana tumbuh dan menjadikan dia ini seperti tersingkirkan dari masyarakat.
Dan pada tahun 1960, pada usianya 21 tahun, dia meyakinkan seorang karyawan toko roti muda untuk membantunya membakar garasi bus sekolah. Aksi ini gak membuahkan hasil yang baik karena ketika bocah ini kemudian mengaku, Hansen pun akhirnya ditangkap. Gak hanya itu, karena itu istrinya kemudian menceraikannya dan benar-benar meninggalkan Hansen sendiri di penjara. Hansen baru dibebaskan 20 bulan kemudian dan setelah itu gitu ya, hidupnya itu luntang-lantung dan gak jelas. Dia sempat kembali di penjara lagi karena pencurian kecil-kecilan. Meskipun begitu, pada akhirnya dia berhasil menikah lagi dengan wanita lokal yang lainnya. Kemudian pada tahun 1967, dia dan istrinya diketahui pindah ke Anchorage, Alaska, dan dia pindah ke komunitas yang kecil. Mereka memiliki 2 anak dan menjalani rutinitas yang cukup tenang nih. Dia bisa dibilang sangat disukai oleh warga kota karena dia itu membuat toko roti kecil-kecilan. Penduduk kota atau kita gitu ya biasanya menganggap tukang roti ini merupakan orang yang baik dan ramah. Jadi kayak ada semacam indikasi kalau si Hansen ini bukan orang yang nggak baik-baik aja gitu ya. Dan pada tahun 1972 dia ditangkap 2 kali karena penculikan dan juga percobaan pemerkosaan terhadap seorang ibu rumah tangga. Dan sekali lagi juga ditangkap karena memperkosa seorang pelacur. Tanpa diketahui pihak berwenang, pembunuhannya itu ternyata dimulai pada tahun 1973 dan kemungkinan didorong oleh kemampuannya untuk bebas setelah kejahatan yang pertamanya. Jadi tahun 1976 Hansen itu ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 5 tahun karena mencuri gergaji mesin. Tapi dia mengajukan banding nih atas hukuman ini dan pada akhirnya dia pun dibebaskan. Pada titik ini hobinya dalam memangsa para penari eksotis gitu ya dan juga pekerja seks sudah berjalan di balik kehidupannya. Pada tahun 1983, yaitu kayak lebih dari 1 dekade ya setelah Hansen pindah ke Anchorage, ada seorang gadis 17 tahun yang bernama Cindy Paulson. Dia ditemukan berlari dengan sangat panik di 6th Avenue. Pada saat itu dia bertelanjang kaki dan juga diborgol. Setelah ditemukan oleh seorang sopir dan juga dibawa ke tempat yang aman, si Paulson ini, seorang pelacur ini, dia mengatakan cerita atau kisahnya kepada polisi. Dia menggambarkan kalau dia itu disandra oleh seseorang pria yang memborgolnya ke mobilnya. Kemudian dia ditahan di bawah tolongan senjata dan dibawa ke rumahnya di mana ia merantai lehernya juga. Dia juga bilang kalau pria ini memperkaos dan juga menyiksanya berulang-ulang kali sebelum mencoba memuatnya ke dalam pesawat dan membawanya ke sebuah kabin di lembah Matanuska Susitna, yaitu tepatnya itu sekitar 35 mil sebelah utara Anchorage. Saat pria itu mempersiapkan pesawat untuk lepas landas nih, si Paulson itu berhasil melarikan diri meninggalkan sepatunya di belakang. Kayak Cinderella lah ya, tapi kalau Cinderella hidupnya jadi bener gitu ya kan, kalau ini hidupnya benar-benar luar biasa, menyedihkan banget ya. Robert Hansen sangat cocok banget dengan deskripsi dari penculik yang dijelaskan oleh si gadis ini, dan Paulson bahkan menggambarkan kegagapan dari cara bicara sang pelaku dan mengidentifikasi ciri-ciri dari pesawatnya. Si Robert Hansen ini pun akhirnya ditangkap, meskipun penangkapan yang terjadi hanyalah kayak penangkapan untuk klarifikasi aja. Jadi ada sudut pandang yang gak imbang nih kepada pembuat roti yang bisa dibilang ya pembuat roti harusnya kayak dicintai lah orang-orang gitu ya kan, dengan sosok pelacur yang pekerjaannya dianggap gak hormat. Jadi kayak gara-gara dia pelacur kayak yang dia omongin tuh nggak benar gitu, dianggap nggak benar. Sementara kan si Hansen ini kan terkenal baik gitu ya, jadi kayak malah korbannya ini yang dianggap nggak benar gitu. Kemudian dalam sebuah interogasi, Hansen ini mengaku kalau dia memang menyewa jasa Paulson, tapi pada suatu kesempatan dia kayaknya kebablasan saat Paulson mematok harga jasa yang terlalu tinggi. Sampai akhirnya alibi ini diterima dan dimaklumi oleh polisi, dan juga Robert Hansen pun dibebaskan dengan jaminan dari seorang teman. Kacau nggak tuh? Beberapa kemudian di tahun yang sama, Alaska State Troopers itu tengah menyelidiki sebuah laporan kasus tentang hilangnya beberapa pekerja seks dan juga para penari telanjang. Dan rumor yang mengatakan kalau Robert Hansen, si tukang roti ini merupakan pemburu PSK ya, mengakibatkan tim penyidik ini pun memutuskan untuk mengunjungi properti Robert Hansen di lembah Matanuska Susitna. Dan ini berdasarkan dari pengakuan si Cindy Paulson ini nih, yang sempat gitu ya mengatakan kalau dia tuh bakalan dibawa ke sana. Ketika 2 mayat ditemukan di lembah Matanuska Susitna bersama dengan selongsong peluru 223 di dekat mereka, polisi pun langsung tidak meragukan lagi kalau Hansen ini merupakan tersangka utama. Tetapi polisi tentu butuh bukti lagi kan ya.
Akhirnya FBI pun juga terlibat dalam kasus ini. FBI yang diwakili oleh seorang profiler yang bernama John Douglas itu diketahui menyusun profil psikologi si pembunuh berdasarkan rincian yang ditemukan. Dia memiliki teori kalau pembunuhnya ini merupakan pemburu berpengalaman dengan harga diri rendah dan sejarah ditolak oleh banyak wanita. Dan wah, tentu ciri ini tuh benar-benar kayak mengarah ke Robert Hansen kan ya. Setelah semuanya udah dikonfirmasi, polisi pun kemudian memperoleh surat perintah untuk menggeledah pesawat, mobil, dan juga rumah dari Hansen ini. Dan yang mereka temukan kenyataan yang benar-benar kayak mengejutkan banget. Pokoknya benar-benar kayak polisi aja tuh kayak nggak habis pikir gitu ya. Kengerian yang dialami para korban Hansen bisa dibilang cukup mengerikan, kayak sampai kayak unbelievable, kayak nggak bisa dipercaya. Di Anchorage, Hansen ini merupakan pemilik bisnis yang terhormat yang dikenal karena keahliannya sebagai pembuat roti. Dan meskipun nggak pernah melihat secara langsung, orang-orang juga tahu kalau Hansen ini adalah orang yang hobi dalam berburu. Tapi yang nggak diketahui sama orang-orang, selama lebih dari 1 dekade, Hansen rupanya udah mengumpulkan piala dari jenis pemburuan yang lain. Tapi yang gak diketahui sama orang-orang, selama lebih dari 1 dekade, Hansen rupanya udah mengumpulkan piala dari jenis pemburuan yang lain. Hansen itu menargetkan pekerja seks dan juga penari eksotis dari sekitar Anchorage, dan dia menculik para wanita sebelum dia kemudian mengemudi atau menerbangkan mereka dengan pesawat miliknya ke kabinnya di hutan Alaska yang terpencil. Kalau misalnya wanita ini nggak melakukan perlawanan, dia tuh bakal memperkosa mereka dan membawa mereka kembali lagi ke kota. Tapi mereka tuh diancam gitu ya kan. Mereka tuh diminta untuk merahasiakan perbuatan Hansen ini sebelum kemudian mereka dilepaskan. Tapi sayangnya untuk mereka-mereka nih yang memilih untuk melawan, nasib yang dialami mereka itu lebih tragis dan bisa dibilang mengerikan luar biasa. Di hutan belantara, kalau lokasi favorit dari si Hansen ini yaitu di sepanjang sungai Snake, dia akan membebaskan wanita yang dia culik. Mereka mungkin berharap kalau misalnya ini merupakan kesempatan nih untuk melarikan diri gitu kan, karena mereka dibebaskan gitu. Tapi ketika mereka berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka, Hansen bakalan melacak mereka terus kayak dia mengeluangkan waktu sebelum akhirnya memburu mereka kayak binatang buruan. Dengan pisau berburu dan juga senapan Ruger Mini 14x223, dia bakalan menyiksa para wanita ini dengan pengajaran ini selama berjam-jam atau terkadang bisa berhari-hari sampai dia menemukan mangsanya dan dia akan menembak mereka kayak buruan. Ketika menggeledah rumah dari si Hansen, The Butcher Baker ini, polisi pun menemukan sebuah peta yang beberapa areanya itu ditandai. Area ini tuh ditandai beberapa dengan tanda X kecil yang menunjukkan tempat pembunuhan dan juga pemakaman para korban. Beberapa tanda X memang cocok dengan tempat polisi menemukan mayat nih, dan di dalam peta tersebut ada 24 X yang tergambar. Lebihnya lagi, dalam profil psikologi si pembunuh ini, John Douglas juga telah memperkirakan bahwa si pembunuh ini kemungkinan akan menyimpan souvenir dari mangsanya. Dan bener aja dong, di basement bawah rumah si Hansen, polisi itu menemukan setumpuk perhiasan di tumpukan tersebut. Ada juga kalung milik salah satu korban. Diharapkan dengan bukti pada tahun 1984, Hansen mengaku udah membunuh 17 wanita dan memperkosa 30 wanita lainnya selama periode 12 tahun. Wah, banyak banget kan ya korbannya. Robert Hansen ini dijatuhi hukuman ditambah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada tahun 1984. Dia dipenjara di pusat pemasyarakatan Spring Creek di Seward, Alaska, di mana dia meninggal pada tahun 2014. Sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan, Baker Butcher pernah didakwa dengan 4 dari 17 pembunuhan yang diakui. Beberapa orang bahkan percaya kalau 24 tanda X yang ditemukan di peta membuktikan kalau Hansen itu benar-benar membunuh lebih dari 20 wanita. Dan sebagai imbalan atas pengurangan hukuman ini, Robert Hansen setuju untuk membantu polisi menemukan mayat-mayat yang tersisa. Meskipun sebagian besar mayat emang ditemukan, tapi sebagian lagi kayaknya cuma bakalan jadi rahasia Robert Hansen yang dia udah bawa ke liang kuburnya, karena ini nggak ditemukan yang lainnya. Jadi itu dia cerita tentang The Baker Butcher. Gila ya, luar biasa. Ada gitu ya orang yang suka ngeburu orang gitu. Udah ngerti deh, sumpah otaknya kayak udah miring banget. Udah errornya nggak tahu kemana errornya lagi. Segini aja video dari file Misterio kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.